Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kembali kita bertemu dengan pelajaran IPS. Kali ini Ustazah Susi akan membahas tentang ASEAN. Kemudian sebagai materi pembuka kita akan belajar tentang sejarah ASEAN. Disusul kemudian dengan keadaan sosial dan keadaan alam negara-negara ASEAN. Tahukah anak-anak bahwa Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan? Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan, kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Yuk simak video berikut ini. Baik anak-anakku, sudah siap ya untuk menyimak video ini? Anak-anakku, kalian sudah tahu ya bahwa ada surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13, yang maknanya Allah menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal dan saling berkasih sayang. Dan manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara kalian, agar negara di Asia Tenggara menjadi kawasan yang aman, tentram, tercipta kedamaian, maka dibentuklah organisasi yang bernama ASEAN. Apa kepanjangan ASEAN? Anak-anak ada yang tahu? Yes, ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nation. Baik, dalam video ini kita akan belajar untuk memahami sejarah ASEAN dengan benar. Kemudian dilanjutkan dengan memahami keadaan sosial dan keadaan alam negara ASEAN dengan benar. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sejarah berdirinya ASEAN. Organisasi ini didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kelima menteri luar negeri yang menandatangani Deklarasi Bangkok ini adalah, yang pertama adalah negara Indonesia, yaitu Adam Malik. Yang kedua, Menteri Luar Negeri Singapura, yaitu S. Raja Ratnam. Yang ketiga, Menteri Luar Negeri Thailand, yaitu Tamat Komang. Yang keempat, Menteri Luar Negeri Filipina, yaitu Narciso Ramos. Yang kelima, Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu Tun Abdul Razak. Selanjutnya, kelima negara ini disebut sebagai pendiri ASEAN. Anak-anak, tahu nggak bagaimana lambang organisasi ASEAN? Nah, seperti ini lambang organisasi ASEAN. Kalian tahu artinya? Warna biru memiliki arti perdamaian dan keamanan. Warna merah memiliki arti keberanian dan dinamika. Warna putih memiliki arti kesucian. Warna kuning memiliki arti kemakmuran dan kesejahteraan. Dan pada lingkaran yang ada melambangkan persatuan dan kesatuan antara negara-negara anggota ASEAN. Sebelum Ustazah lanjutkan, like video ini dan subscribe agar Ustazah semakin bersemangat dalam membuat video pembelajaran untuk kalian. Saat ini, ASEAN beranggotakan semua negara di Asia Tenggara, yaitu sejumlah 10 negara. Yang pertama, Filipina merupakan negara pendiri ASEAN. Yang kedua, Indonesia merupakan negara pendiri ASEAN juga. Yang ketiga, Malaysia juga negara pendiri ASEAN. Yang keempat, Singapura, negara pendiri ASEAN. Yang kelima, Thailand, negara pendiri ASEAN.
Yang keenam, Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Yang ketujuh, Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Yang kedelapan, Laos bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Yang kesembilan, Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997 bersamaan dengan Laos. Yang ke-10, Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Anak-anak, kalian tahu di mana wilayah negara-negara ASEAN berada? Nah, disinilah negara-negara ASEAN terletak. Menurut anak-anak, apa tujuan didirikan ASEAN? Nah, tujuannya adalah 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Kedua, pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya. Ketiga, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regional. Keempat, meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Lanjut. Sekarang kita akan mempelajari keadaan sosial negara ASEAN. Negara di Asia Tenggara pada umumnya pernah dijajah oleh negara lain, kecuali Thailand. Sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Dilihat dari kondisi sosial ekonomi, negara ASEAN termasuk dalam kelompok negara berkembang. Sebagian besar penduduknya adalah rumpun Melayu. Bagaimana dengan keadaan alam negara ASEAN? Yuk kita simak. Indonesia, Filipina, Singapura adalah negara ASEAN yang berbentuk kepulauan. Sedangkan Malaysia, sebagian besar wilayah Myanmar, dan Thailand terletak di semenanjung Malaka. Sedangkan Vietnam, Kamboja, Laos, sebagian besar wilayah Myanmar, dan Thailand terletak di semenanjung Indochina. Sedangkan Malaysia dan Brunei Darussalam merupakan negara ASEAN yang berbatasan langsung dengan negara kita, yaitu di Pulau Kalimantan. Nah, anak-anak, demikianlah video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Salam belajar, tetap semangat belajar di rumah, bersama keluarga, dan kapan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.